Oke, baik, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh, rekan-rekan semua, teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir untuk acara talk show dan sekaligus juga launching dari PC series dari Puspa Brand, yang merupakan salah satu brand slow fashion yang sudah sangat terkenal ya, namanya sudah sangat kita ketahui sebagai salah satu brand yang memang sangat aware terhadap isu-isu lingkungan. Nah, untuk saat ini kita telah kehadiran, beberapa bintang tamu kita yang sekaligus juga akan menjadi narasumber dalam talk show kita pada malam hari ini. Yang pertama ada founder Puspa, Bapak Nicholas Yudhistira. Selamat malam, Pak. Selamat malam Mas Alfa dan hadirin sekalian. Selamat malam, Pak Niko. Selanjutnya juga ada dari fashion influencer, Ibu Selin Yuniris. Selamat malam, Ibu Selin. Selamat malam Mas Alfa, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak Selin. Dan selanjutnya yang terakhir ada dari environment activism dari Ibu Agnes Tamara. Selamat malam, Ibu Agnes. Halo, selamat malam. Selamat malam, sepertinya sangat fresh sekali ya untuk narasumber kita pada malam hari ini. Iya, hadirin yang berbahagia, tentunya malam hari ini kita tidak hanya sekedar launching ya, produk dari Puspa terkait dengan Puspa Casual Series ini, tapi juga di sini kita akan berbagi informasi terkait dengan produk Puspa ini, apa saja sih sebenarnya yang menjadi aware dari produk Puspa ini. Namun sebelumnya, saya akan tayangkan dulu video yang akan saya tayangkan sebentar. Oke, kita sama-sama lihat video yang satu ini karena ini akan sangat berhubungan pada materi yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Silam. Ini merupakan bukti nyata pencemaran air karena pewarnaan pakaian. Pasalnya, saat itu banjir merah ini terjadi karena pembuangan limbah pewarna batik merah secara sembarangan. Dan ternyata masih ada lagi dampak lainnya, karena ternyata peningkatan produksi barang fashion berbanding lurus dengan peningkatan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan industri fashion mencapai 1,2 miliar ton, dan angka ini melebihi gas rumah kaca dari penerbangan internasional dan kapal maritim. Selain itu, untuk pembuatan kaos itu sendiri dibutuhkan sekitar 2.720 liter air atau setara dengan air minum yang dibutuhkan manusia selama 3 tahun. Apalagi pembuatan salah satu jenis kain katun juga sangat mencemari lingkungan. Untuk membuat katun yang baik dibutuhkan bahan kimia yang berbahaya dan dapat mencemari air. Walau memang iya sih, kalau dilihat dari sudut pandang lain, peningkatan produksi membuat lapangan kerja jadi semakin banyak. Tapi tahu nggak? Ternyata banyak pekerja justru dibayar dengan upah yang tidak layak, sekalipun mereka lembur. Itu sudah semuanya? Belum, karena itu baru proses produksi. Dampak lingkungan dari pakaian juga ada saat masa pakaiannya habis. Setelah tidak digunakan, nasib baju-baju itu berada di tempat pembuangan akhir dan akan mengendap selama bertahun-tahun. Soalnya, 90% kain yang digunakan fast fashion adalah kain yang sulit terurai. Padahal angka sampah fashion dunia sudah mencapai 800.000 ton per 2016. Kalau sekarang, mungkin lebih banyak lagi. Ya, baik. Video tadi, mungkin cukup sekilas ya teman-teman semua, tapi mungkin cukup menggambarkan bahwa keadaan bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Salah satu mungkin hal yang memang jadi concern kita pada malam hari ini selain untuk launching produk adalah terkait dengan isu lingkungan yang kerap kali dihasilkan oleh limbah-limbah fast fashion. Nah, sebelum itu, produk Puspa sendiri merupakan salah satu produk yang memang sangat aware terhadap, isu-isu lingkungan dan nanti juga akan kita jelaskan lebih lanjut lagi oleh narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama mungkin kita mulai chit-chat dulu ya sama narasumber-narasumber kita. Sebelumnya selamat malam Pak Niko, Mbak Selin, Mbak Agnes, sudah siap ya kita untuk talk show malam hari ini? Oke, mungkin saya mulai dulu dari Pak Niko selaku dengan brand owner dari produk Puspa ini, dari brand Puspa ini ya. Pak Niko, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Alfa. Oke, Pak Niko, saya mau tanya nih Pak Niko. Untuk, brand Puspa itu sebenarnya brand yang seperti apa sih aslinya? Jadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya sih ya, kita memang salah satu brand lokal yang mengusung konsep keberlanjutan.
Hmm. Jadi konsep keberlanjutannya itu mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, pembuangan limbah juga kita perhatikan, sampai pemilihan packaging kita itu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Oke, itu dari brandnya sendiri Pak ya. Nah, tapi dari Pak Niko sendiri terkait dengan awal mula nih sejarah ataupun latar belakang eh, akhirnya memikirkan atau terinspirasi untuk mendirikan brand Puspa ini. Itu bisa ceritakan dulu nggak sih Pak ke kita? Apakah ada isu-isu memang yang Pak Niko rasakan atau misalkan ada pengalaman masa lalu yang ingin Pak Niko sampaikan? Silakan. Jadi sebelumnya brand Puspa ini ada beberapa founder ya, tepatnya sih 4 orang. Jadi awalnya saya sama beberapa rekan saya itu sering diskusi soal isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Cuman kita terbatas di diskusi tanpa ada aksi nyata buat lingkungan. Jadi pas itu ada salah satu yang nyeletuk, gimana kalau kita coba buat brand pakaian yang dibuat dengan bahan-bahan ramah lingkungan. Tapi tidak terbatas di situ, kita coba sampai pembuangan limbahnya kita perhatiin. Jadi setelah kita survei sama riset-riset mendalam, ternyata sumber daya yang kami punya itu siap buat bangun brand ini. Mengingat latar belakang kami ada seorang desainer, ada orang dari Markom, sama kita ada salah satu yang ambil bisnis. Jadi kurang lebih gitu sih awal mula kita berdiri. Oke, jadi karena memang sudah ada latar belakang di bidang fashion juga ya Pak ya dari timnya ya. Karena tadi saya dengar ada yang memang desainer ya Pak. Untuk ya salah satu juga owner selain Pak Nicholas juga ada salah satu memang yang desainer. Jadi untuk terkait dengan fashion memang sudah concern teman-teman semua untuk brand Puspa ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, misalkan brand Puspa ini memang sudah sangat sangat kekinian kalau misalkan saya bisa lihat ya. Itu karena ownernya juga masih muda nih dan juga memang sudah sangat, tertarik dan juga sangat concern di bidang fashion itu sendiri. Nah, dari Pak Nicholas saya mau tanya juga nih, sebenarnya Pak, tujuan bisnis untuk, Puspa ataupun PC series yang sebentar lagi akan launching ini, kemana sih Pak arahnya? Apakah untuk ke lifestyle kah, merubah lifestyle kah, ataukah memang untuk fokus di isu lingkungan? Jadi fokus bisnis kita itu sebenarnya masih mencakup keduanya sih. Jadi kita pengen ubah lifestyle masyarakat Indonesia, terus kita pengen juga kan berdampaknya ke lingkungan. Soalnya selama ini kan aksi-aksi lingkungan masih terbatas di komunitas ya kebanyakan. Untuk aksi-aksi personal masih jarang dilakukan. Jadi Betul. salah satu penelitian yang pernah kami baca itu aksi personal itu jarang karena alasan orang itu nggak punya waktu atau nggak punya pengetahuan tentang cara melestarikan lingkungan. Nah, jadi kita pengen ngebangun kesadaran kalau aksi ramah lingkungan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi contohnya memilih pakaian yang akan dikenakan sehari-hari. Jadi ini relevansi dengan Puspa. Sangat relevan dengan Puspa ya, Pak, ya. Tentunya memang ada tadi ya, selain memang sebuah brand atau sebuah bisnis memang yang pertama untuk mencari keuntungan atau benefit, tapi selain itu juga brand Puspa ini memang dari tadi yang dijelaskan Pak Niko, memang, sangat concern untuk di bidang, lingkungan dan juga untuk lifestyle-nya, gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Niko, mungkin saya ingin beralih dulu ke narasumber-narasumber kita yang lain. Di sini sudah ada salah satu influencer yang sangat terkenal di Indonesia, Ibu Selin, selamat malam. Sangat senang sekali ya kita bisa, chit-chat langsung sama Bu Selin nih. Halo, Boleh selamat juga malam tuh Bu Mas Selin. Alfa. Bisa aja, Bu. Halo juga Bu Agnes, salah satu aktivis kita yang namanya sudah sangat tidak diragukan lagi. Halo Bu Agnes. Halo, Bu Agnes gimana? Kemarin katanya launching buku ya, Bu? iya, antusias antusiasnya para peserta ini luar biasa loh, Oh, Mas Alfa. gimana tuh Bu Iya, antusiasnya, Bu? Apakah ada yang nge-DM Bu Agnes juga untuk join di wah sini? banyak. Oh, Oke, oke. sosmednya penuh dengan respon para ini ya, aktif apa Pecinta lingkungan ya? peminat-peminat pecinta Mhm, lingkungan. Iya, benar Mas Alfa. oke.
Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bu Selin sama Bu Agnes. Mungkin Bu Selin dulu deh ya. Bu Selin kan maksudnya untuk kerjasama dengan brand itu kan sudah sangat banyak nih Bu Selin ya. Nah, untuk dari Mbak Selin sendiri apa sih perbedaan atau diferensiasi brand Puspa ini dengan brand-brand lainnya? Kalau Puspa ini dibanding dengan brand lainnya, tentu kita tahu semua sebelum Puspa sudah ada brand sustainable fashion yang lain ya. Tapi mungkin kalau dari penilaian saya, fashion desainnya mungkin lebih ke kayak orang-orang yang sudah senior, cocoknya gayanya untuk orang-orang yang sudah dewasa, jauh lebih dewasa. Tapi mungkin untuk Puspa ini sendiri, dia unik. Kenapa? Karena selain dia sustainable fashion, dia juga menyediakan desain-desain yang kekinian. Jadi cocok sekali untuk milenial, untuk Gen Z, untuk dipakai sehari-hari. Begitu. Oke, jadi memang apa namanya modelnya itu model kekinian ya, Mbak ya. Iya, Jadi memang sangat sangat casual dan juga sangat nyaman ya dipakai untuk sehari-hari, khususnya untuk Gen Z dan juga milenial gitu. Nah, saya sekarang mau tanya nih ke Bu Agnes sebagai seorang aktivis lingkungan nih Bu Agnes. Tadi kan diferensiasi atau misalkan perbedaan brand ini dengan brand-brand khususnya di bidang fashion ya. Nah, sekarang dari environment sendiri, dari lingkungan sendiri, apa sih Bu bedanya brand Puspa dengan brand-brand yang memang concern terhadap lingkungan? Ya, brand Puspa sendiri tentu punya ciri khasnya sendiri ya, karena diproduksi pasti mempunyai suatu keunggulan tersendiri dibandingkan dengan brand-brand lain. Salah satunya ya ini, concern terhadap isu lingkungan. Sangat luar biasa. Peluncuran produk brand Puspa ini terhadap pengurangan polusi. Karena kita tahu ya, kita tinggal di dunia ini kita perlu kenyamanan. Kita perlu melestarikan lingkungannya. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan lagi apa namanya keinginan kita untuk menggunakan produk-produk yang berbahan dasar lingkungan, ramah lingkungan. Seperti kita ketahui ya, saat ini dunia kita semakin mengalami penurunan fungsi dan sebagainya. Tentu perlu peran nyata dari kita, terutama generasi milenial ya, dengan dibantu oleh fashion influencer sekarang yang begitu menguasai media sosial, tentu bisa membantu para generasi muda untuk ayo terlibat langsung dalam isu menanggapi lingkungan tersebut. Gitu, Mas Alfi. Oke, siap 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 siap. Ini luar biasa banget ya teman-teman semua untuk pembicara kita pada malam hari ini. Sekarang saya mau balik lagi nih ke Paniko. Paniko, dari brand Puspa ini atau yang mau launching ini ya Pak, yang PC series ini, saya mau tanya sih itu keunggulannya atau misalkan keunikannya sendiri itu apa sih Pak dibandingkan brand Puspa yang lain ataupun kompetitornya? Jadi brand Puspa Casual Series ini salah satu lini produk terbaru kami. Jadi dibuat pakai bahan yang ramah lingkungan tentunya, terus didesain dengan warna-warna yang bersifat pastel. Jadi cocok untuk anak muda. Jadi desainnya lebih kekinian dibanding kompetitor lain kan kita tahu kalau kebanyakan desainnya itu dianggap lebih cocok untuk orang-orang yang lebih tua. Sedangkan produk yang baru kita luncurkan ini bakal cocok sama anak-anak muda di rentang usia 20-an. Oke, ini teman-teman saya akan share sedikit ya untuk brandnya itu seperti apa sih kurang lebih. Oke, sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk brand Puspa terkait dengan Puspa Casual Series. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Nicholas ini ya. Jadi untuk brand ini mungkin lebih ke casual ya Pak ya modelnya ya. Iya benar, ini salah satu lini produk terbaru kami yang modelnya casual banget sih. Soalnya sebelumnya kita lebih fokus ke dress, ke meja gitu. Iya, ini sangat casual banget sih. Kalau dari influencer sendiri, Mbak Selin gimana nih tanggapannya ngelihat produk-produk Puspa yang colorful kayak gini? ini nih cocok buat ciwi-ciwi kue-kue gitu, Wih, ciwi-ciwi asik. manis gitu. Mungkin ada Kiwi sini kue yang ya. milenial, iya. Milenial Gen Z pasti kenal tuh istilah kayak begitu. Oh gitu, siap siap siap. Kalau Mbak Agnes sendiri, meskipun Mbak Agnes kan maksudnya kalau orang lingkungan pasti kan bajunya yang nggak jauh-jauh dari putih sama hijau ya. Tapi kalau ngelihat brand ini dengan warnanya yang sangat colorful gimana nih? Apakah
Berminat buat beli apa gimana, Mbak? Ya, dari warna-warna yang diluncurkan ini sangat ini ya, ramah di mata ya. Selain ramah untuk lingkungan, sangat ramah di mata. Nggak yang nyentrik-nyentrik gimana. Ini warna-warna yang dipilih oleh Puspa ini sangat cocok. Nyaman ya, Mbak? Dan Hmm, ya, generasi milenial tentu pasti sangat antusias akan menggunakan produk tersebut ini. iya, pastinya dong. Karena produk ini selain yang tadi ya sangat colorful, eye-catching dan juga casual, tapi juga maksudnya produk ini sangat concern nih terhadap isu-isu lingkungan. Karena yang tadi dijelaskan bahwa produk Puspa ataupun Puspa Casual Series ini menggunakan bahan pewarna yang ramah lingkungan. Betul ya, begitu ya? Pewarna yang ramah lingkungan dan juga dari kain-kain yang berasal dari serat rayon, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya saya mau tanya lagi nih, untuk Mbak Selin deh sekarang deh. Untuk peluncuran produk Puspa ini, Mbak Selin yang khususnya yang PC series ini ya, itu ada event apa aja sih? Dan promonya itu seperti apa? Nah, untuk upcoming event, di depan ini kan pastinya kita nggak bakalan cuma mau online ya, ketemu cuma online gini. Pasti akan ada Betul betul. on-site. Jadi kita bisa experience langsung nih sama Puspa gitu. Nah, event Puspa ini akan menggandeng UMKM-UMKM Indonesia yang juga berjalan di arah yang sama, yaitu di nilai-nilai keberlanjutan. Jadi, teman-teman jangan lupa ikut, khususnya yang di Jakarta, akan dilaksanakan di Plaza Senayan, Jakarta, tanggal 1 Juni 2025 ya. Akan dihadiri oleh Maudy Ayunda dan Vina Anggi Sitorus. Kalau yang belum tahu itu adalah runner-up Miss Universe asal Indonesia tahun 2023 begitu. Dan juga kita akan melaksanakannya di Surabaya, di Makassar, Denpasar, Bandung, dan Medan. Dan tentunya di beberapa tempat itu akan ada beberapa dari kami yang akan hadir di sana menemani Anda. Gitu. Asik. Tentunya di sana juga akan ada door prize ya, Mbak Selin ya? Iya, tentu promo khusus semuanya ada. Iya, Produk-produk unik tentunya semua kalau makanya harus ikut. makanya harus ikut dan teman-teman semua juga nanti kalau misalkan yang ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan karena kita akan ada 3 nih hadiah, door prize ya untuk teman-teman semua nanti yang bertanya. Yang bertanya sebagus mungkin nanti akan kita pilih untuk ditanyakan kepada narasumber kita malam hari ini. Oke, selanjutnya tadi Mbak Selin udah ya terkait dengan, promo ataupun event-event yang pernah berlangsung ya. Sekarang saya mau tanya nih sama Bu Agnes. Bu Agnes kan juga sering ya Bu ya ikut, promo ataupun event yang dilakukan oleh Puspa ini sendiri kan ya? Iya. Nah, dari Bu Agnes sendiri pada saat ikut event-event Puspa itu, apa sih sekiranya respon masyarakat terhadap brand ini? Khususnya terkait dengan isu lingkungan ya? Ya, respon masyarakat itu yang saya lihat tuh begitu antusias Mas Alfa. Antusiasnya sangat luar biasa karena apa ya, mereka ingin juga terlibat dalam menyatakan aksi langsung terhadap lingkungan ini. Dengan hadirnya brand Puspa ini yang menggunakan bahan dasar ramah lingkungan dan warna-warna yang mereka luncurkan begitu sangat menarik lah. Jadi antusiasme para masyarakat itu sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasa ya Bu Agnes ya? Iya, Tentunya, antusiasme masyarakat itu karena mungkin salah satunya karena Bu Agnes juga datang ke sana ya? Dengan bisa memberikan jadi iya motivasi, membangkitkan, inspirasi. memotivasi. Iya, benar. Iya, oke, siap. Sebelumnya saya mau tanya juga nih ke Pak Nicholas, untuk PC series ini Pak, itu kisaran untuk range harganya di berapa sih? Untuk PC series kita start di 500.000 sih untuk Lima ratus berbagai ribu. varian warna. Iya, Iya, oke, 500 ribu itu sangat terjangkau ya teman-teman ya, karena, kompetitor-kompetitor khususnya yang slow fashion juga harganya memang sekitar segitu ya, Pak Nicholas ya? Oke. Iya, tapi di awal peluncuran ini kita bakal kasih promo menarik sih. Bisa ditunggu aja pas nanti eventnya. Oke, siap, saya tunggu ya, Pak, ya. Oke, teman-teman semua, mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya mau tanya nih sedikit, buat narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Pak, sebelum pertanyaan nanti dari teman-teman. Dari, Pak Niko, Bu Selin, dan juga Bu Agnes, apa sih pesan dari Bapak Ibu semua
untuk para pecinta fashion, khususnya sekarang ini masih, suka nih menggunakan produk-produk fast fashion. Oke, silakan dimulai dulu dari Pak Niko selaku founder. Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal sih ya, kebanyakan kan masih kurang tahu tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan. Jadi kalau mau melestarikan lingkungan, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana ini sih, milih pakaian yang ramah lingkungan. Puspa salah satunya. Oke, siap. Puspa salah satunya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung ya mau cari produk apa, ataupun misalkan mau ikut aksi apa nih buat keselamatan lingkungan, pilih Puspa, gitu ya Pak Niko ya? Ya. Oke, selanjutnya Bu Selin, ada pesan-pesan nggak? Untuk teman-teman semua, ciwi-ciwi kue, jadi kita tuh boleh milih produk-produk yang imut, produk-produk yang lucu, tapi hal yang paling penting adalah pilihlah produk yang mendatangkan kebaikan untuk dirimu sendiri dan juga lingkunganmu, gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Alfa. Oke, terima kasih banyak Ciwi-Ciwi Kue, termasuk juga Mbak Selin yang sekarang dipakai juga salah satu produk dari Puspa ya, kalau saya nggak salah ya? Betul, Itu yang betul, series apa betul tuh, Bu, sekali. ya? Ini Itu yang series apa series tuh? series apa ya? Saya juga lupa Lupa. apa ini ya, Pak Niko ya. Itu kayaknya series yang untuk meja itu ya, Pak Niko ya? Saya juga lupa deh, itu tahun Taplak Iya, lalu kan? kalau nggak itu salah ya? Vaganza series. Oke. Oh iya, Selanjutnya betul dari Bu betul betul Agnes, betul. Extravaganza ya? Oke. Bu Agnes ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua? Ya, pesan buat generasi muda sekarang ya, dibantu dengan fashion influencer kita ini yang hits, Mbak Selin ya, untuk kita terus tingkatin antusiasme ya, terutama antusiasme untuk para generasi milenial ini, generasi muda untuk ayo terlibat aksi langsung dalam isu lingkungan, terutama ya dalam keseharian kita menggunakan produk-produk yang berbahan dasar dari ramah lingkungan gitu. Oke, Itu aja, terima kasih banyak. Anderson. Siap siap siap, Bu Agnes. Terima kasih banyak, Bu Agnes, Pak Niko, dan juga Bu Selin ya, untuk sesi sharing Sama-sama. kita. Mungkin sangat singkat ya, tapi saya rasa ini sudah cukup, mewakili ya, apa yang ingin kita sampaikan. Nah, untuk teman-teman semua, silakan yang masih mau bertanya. Oh, ini mungkin sudah ada 3 penanya ya, sudah dipilih oleh tim panitia. Ini 3 penanya terbaik yang tentunya masing-masing nanti akan mendapatkan hadiah, dari kami berupa uang cash sebesar Rp200.000 plus dengan, voucher belanja Puspa sebesar Rp500.000. Luar biasa ya. Oke, jadi pertanyaan pertama ini dari Flora, dari Mbak Flora. Selamat malam Mbak Flora. Pertanyaannya, ini mungkin untuk Pak Niko. Bagaimana cara Puspa menentukan harga produknya? Mengingat bahan-bahan yang digunakan adalah bahan premium dan ramah lingkungan. Silakan Pak Niko untuk dijawab. Kalau pemutusan harga sih kita ngikut standar kebanyakan brand ramah lingkungan juga sih ya. Soalnya kalau untuk bahan-bahan ramah lingkungan itu harganya kebanyakan standar sih. Jadi kita nggak bisa perbanyak produksi untuk turunin harga. Jadi paling kita alternatifnya kita ambil margin itu sedikit. Jadi kita dari harga produksi kita tambahin margin buat ya keuntungan kita lah biar bisa tetap berlanjut bisnisnya. Iya, yang pastinya harganya masih tetap di pasaran, Pak, ya, dan masih bisa bersaing dengan kompetitornya. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Flora, terima kasih banyak pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua ini dari Bu Selin, untuk Bu Selin ya. Ini pertanyaan dari Cikomo. Oke, pertanyaannya, bagaimana pengalamanmu menggunakan produk Puspa? Apa kualitasnya sesuai dengan harapan atau seperti apa? Karena yang kita ketahui mungkin, Mbak Selin ini, salah satu influencer yang mungkin banyak endorsement ya yang masuk. Jadi untuk brand Puspa sendiri itu seperti apa sih di mata Mbak Selin? Brand Puspa ini adalah sebenarnya unexpected ya, karena dari bahan-bahannya aja udah bagus, ramah lingkungan. Terus nyaman begitu. Jadi mau dipakai ngampus, mau dipakai kerja, mau dipakai jalan-jalan, itu nyaman dan sesuai gitu desainnya. Jadi nggak perlu takut dan desainnya ini gampang untuk di mix and match. Jadi bisa banyak pilihan lah untuk dipakai. Jadi nggak gampang bosen tampilannya begitu.
Oke, nggak gampang bosen ya bahasa ini. Jadi karena Iya. modelnya ini sangat casual ya, jadi bisa dipadupadankan dengan pakaian lainnya gitu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya Cikomo untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Seberapa pentingkah peran brand seperti Puspa dalam mengurangi dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan? Ini dari Vita pertanyaannya. Mungkin ini yang lebih cocok jawab adalah Bu Agnes ya. Saya silakan Bu Agnes untuk menjawab. Ya, terima kasih dari pertanyaan tadi. Seberapa penting ya peran brand ini dalam isu lingkungan ya? Ya, dampak yang ditimbulkan oleh suatu pabrik itu tentu sangat berdampak bagi isu lingkungan, apalagi sekarang banyak produksi limbah-limbah yang mencemari lingkungan ya. Tentunya brand Puspa ini meluncurkan produknya sangat bersahabat dengan lingkungan dari mengurangi polusi, bahan-bahan yang digunakan yaitu berasal dari bahan alami dibandingkan dengan bahan sintetis yang susah untuk terurai. Dan kemudian brand Puspa ini luar biasa dalam apa namanya menciptakan kesan yang positif di mata generasi milenial karena keramahan dari tampilan warna, desain dan juga mix and match yang mudah dipadu-padankan ya seperti yang fashion influencer kita katakan tadi. Jadi dampak positifnya sangat banyak bagi masyarakat sekalian dari hadirnya brand Puspa ini Mas Alfa. Oke, siap. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman semua yang sudah bertanya, saya ucapkan terima kasih karena sudah bertanya ya, dan juga semoga ilmunya yang disampaikan oleh narasumber kita ini bisa didapat atau diserap teman-teman dan bisa diimplementasikan. Oke, untuk teman-teman semua yang tadi bertanya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000 dan juga akan mendapatkan voucher belanja Puspa sebesar Rp500.000. Wow, boleh tepuk tangan dong buat kita semua teman-teman. Oke, iya. Mungkin untuk launching produk ini, kita cukupkan sekian ya untuk kegiatan talk show dan launching produk ini. Dan untuk produk PC Series ini sudah bisa ini apa ya, sudah bisa dibeli melalui Tokopedia dan juga Shopee, teman-teman. Jadi silakan untuk teman-teman semua yang sudah mau beli produk Puspa, silakan langsung meluncur ke marketplace-nya masing-masing. Oke, mungkin dari Paniko cukup, dari Bu Selin dan juga dari Bu Agnes mungkin kita cukupkan ya untuk talk show kita malam hari ini. Baik, saya Alfa selaku host untuk launching sekaligus talk show malam hari ini. Mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Semoga ilmunya dapat kita serap dan kita implementasikan. Dan jangan lupa beli produk Puspa. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.